Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 keperawatan keluarga akan menyajikan skenario dan role play terapi keluarga dengan rematik. Saya akan membacakan deskripsi kasusnya. Bapak I 55 tahun menikah dengan Ibu H 50 tahun. Sudah 1 bulan ini mengeluhkan sakit kakinya. Keduanya tinggal di rumah sendiri pemberian orang tua Ibu H. Bapak I pengangguran karena sejak pandemi ini beliau di PHK. Ibu H juga seorang ibu rumah tangga. Biaya kehidupan rumah tangga mereka disupport oleh ketiga anaknya, yaitu Nona M, Nona E, dan Nona A. Bapak I malas berobat ke puskesmas karena sakitnya tidak sembuh juga. Ibu H setiap malam susah tidur karena memikirkan keadaan kehidupan rumah tangganya dan sering mendengar Bapak I mengeluh nyeri kaki setiap harinya. Maka keluarga ini meminta bantuan konselor untuk menangani permasalahan di keluarganya. Mari kita saksikan bersama-sama role play yang akan dikerjakan oleh kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Ibu Hilda ada mahasiswa iya. dari Stikes Peta Medica yang kebetulan mau berbagi ilmu kesehatan. Sudah mendapat izin dari puskesmas sama dari Pak RW. Gimana kabarnya? Udah sekarang ada apa ya selain itu? Kemarin katanya Bapak ada sakit. Oh iya, saya yang lagi sakit. Bapaknya ada? Bentar ya. Bapak, Pak, ada tamu Pak. Oh ini loh Pak Ian, ada mahasiswa dari Stikes Peta Medica mau berbagi ilmunya tentang kesehatan. Kebetulan saya dengar Bapak katanya kena asam urat. Terus silakan Mas Nur sama Mbak Elisa. Ya, terima kasih Bu. Langsung ke Bapak nih. Begini, sebelumnya perkenalkan saya Nur Sudarmono, Pak. Teman saya Erika. Kami dari mahasiswa Stikes Peta Medica. Maksud kedatangan kami ke sini, kami dapat informasi dari Ketua Kader RW 8 seperti yang sampaikan tadi, bahwa salah satu anggota keluarga dari Bu Hilda, Pak Ian, sedang mengalami gangguan kesehatan gitu. Iya nih Mas, bapaknya sakit. Sih kalau saya jadinya ngeluh. Ya Pak. Iya, ini saya sakit kaki ini, bengkak kakinya, jadi kalau jalan sakit. Oh gitu ya. Sebelumnya kami minta maaf dulu kalau mengganggu aktivitas Bapak. Jadi kami minta maaf nih sebentar, bisa tak? Bisa nggak apa-apa. Saya juga lagi di rumah terus, ini udah kerja. Jadi akhir-akhir ini Bapak tadi kakinya sakit ya Pak? Iya, Boleh tahu gambarannya seperti apa Pak? ini terutama di lutut ini kan bengkak terus agak merah gitu. Oh iya, merah Pak ya? Iya, Lututnya ya. Kira-kira sudah pernah mencoba untuk berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit Pak ya? sudah, cuman karena keluhannya itu nggak hilang ya, jadinya sayanya males berobat lagi. Oh gitu ya Pak. Jadi maksud kedatangan saya dan teman saya ini mau mencoba membantu Bapak Ian dan keluarga untuk mengatasi masalah gangguan kesehatan penyakit Bapak ini. Kira-kira Pak Ian bersedia tidak ya? Oh, sedia sekali. Ya, mudah-mudahan kan kalau ada yang bisa nolongin, keluhannya bisa banyak berkurang gitu. Nah, amin Pak. Ya. Dalam seminggu Bapak bisa berapa kali kira-kira kalau tidak datang ini? Bisa nggak? Ya, sebetulnya kan saya di rumah terus ya, mau 2-3 kali seminggu juga boleh. Oke, iya, boleh. Sayang, ke harinya bisa diskon hari apa aja bisa? Mungkin Hari apa, Pak? Oh, ya. Rabu sama Jumat gitu. Jamnya pagi lah, mungkin dari sekitar jam 10, karena kan cucu-cucu saya juga lagi pada sekolah, kan nggak terlalu ramai di rumah. Jadi kita sepakat ya Pak, nanti hari Rabu karena kita tadi sepakat, saya izin ini ada
form yang harus tanda tangan nih Pak, boleh minta tanda tangan Pak? Oh, Sini. ini Ya, kontrak waktunya ya? iya betul. Oh, kayak juga ya. Iya Bu, di ya, sebelah situ. Oke. Jadi saya kira untuk pertemuan perkenalan kali ini cukup. Nanti hari Rabu kita sini lagi. Kira-kira Bapak dan Ibu pertemuan selanjutnya mau membahas kita diskusi apa? Oh ya. Ya mungkin tadi penyakit yang saya Oh yang penyakit payung ya, kita bahas dulu ya. Baik, kalau begitu kita sepakat insya Allah hari Rabu saya, Kandet dan teman saya Rita sini lagi akan membahas diskusikan tentang penyakit Bapak. Sekalian nanti kita periksa ya Pak. ya. Terima kasih. Nah, untuk kali ini sih saja. Kami mohon pamit dulu. Iya. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Pak Ian, Bu Hilda, Iya. ini saya nganterin lagi anak-anak mahasiswa yang sesuai dengan perjanjian kemarin katanya. Ya, kebetulan ini ada lengkap ya, ada Mila, ya, ada Eni sama Nia ya. Ya, alhamdulillah jadi bisa sekalian denger ya. Iya. Oh iya, kebetulan saya ada acara lagi Pak Ian. Mas Nur, saya izin pamit duluan ya. Silakan Kasih, Bu. ini ya. 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 Waalaikumsalam. Bapak Yan, bagaimana kabar hari ini? Ya seperti biasa masih sakit sih Mas. Jadi belum ada perubahan. Alhamdulillah keluarga udah ngumpul ya. Ini. Jadi saya mau kenalan dulu, kemarin kan belum ketemu ya kita. Saya Nur Sudarmono, ini teman saya Elita. Kami dari Stikes Pertamedika. Sesuai dengan kesepakatan dengan Bapak Ian hari Senin kemarin, hari ini kami akan berdiskusi tentang penyakit Bapak Ian. Tuh. Sebelumnya saya mau tahu Bapak Ian tahu Bapak menderita atau sakit rematik dari mana ya? Kemarin kan di antara anak saya ke puskesmas itu dibilangnya ya sakit asam urat katanya. Oh gitu. Iya. Kalau saya sih taunya itu Bapak pegelinu, kakinya suka pegelinu. Emak dikira jamu hari pegelino. Bukan ya, salah ya. Kuku Bima. Pokoknya dipijitin. Oh gitu ya. Terus Pak Ian pernah cek kadar asam uratnya belum? Oh belum pernah sih. Kemarin waktu di puskesmas itu juga nggak diambil kayaknya. Jadi cuma dibilangin aja bahwa saya sakitnya asam urat. Oh jadi belum pernah ya. Sekarang saya mau tanya nih sama ibu dan kakak-kakak semua, bagaimana perasaannya melihat Pak Ian sedang sakit seperti ini, terus apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya sibuk kerja, jadi saya nggak sempat ngurus bapak Pak. Hari-hari kan sama ibu terus. Iya. Jadi kadang kita kalau pulang bapak paling lagi di ini sama ibu lagi di apa namanya dikasih yang balsem doang gitu udah, tapi bapaknya ya begitu deh, kumat lagi Pak. Biasanya saya sering nganterin bapak ke puskesmas, tapi semenjak saya berhenti kerja, saya kan nggak ada ongkos lagi buat nganterin bapak. Dan bapaknya juga males-malesan kalau diajak berobat. Nah itu yang paling Jadi nggak Masalahnya, Pak. berobat lagi. Enggak. ya. Iya. Jadi kalau mohon maaf kalau bertanya sampai hal yang privasi seperti tadi. Ya, Pak. Tapi ini saya gali supaya untuk mengetahui sumber-sumber pendukung untuk kesehatan Bapak nantinya, seperti itu. Dan untuk supaya Bapak, Ibu dan kakak-kakak ini paham mengenai rematik, nanti teman saya Elita akan menjelaskan apa itu rematik, tanda gejala dan penanganannya. Silakan Elita. Baiklah. Oke, baiklah Pak, Bu, saya akan coba jelaskan apa itu penyakit asam urat. Asam urat adalah atau kalau biasa dikenal rematik. Dia adalah penyakit yang menyerang sendi dan tendon yang disebabkan oleh penimbunan
kristal urat di sendi-sendi. Biasanya yang diserang adalah sendi-sendi jari-jari kaki, lutut, tumit, pergelangan tangan, jari tangan, dan siku. Penyebabnya adalah karena adanya kadar asam urat yang tinggi di dalam darah. Lalu asam urat tersebut terkumpul dan mengendap di bagian persendian sehingga membentuk kristal monosodium urat namanya, yang akan mengakibatkan terjadinya peradangan pada sendi sehingga dapat menimbulkan rasa sakit dan nyeri. Gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira paham nggak? Oh, iya. Paham. Kalau untuk tanda gejalanya ada yang tahu? Ya kalau dari yang saya rasakan sih memang ada kaku sendinya dan nyeri bengkak gitu. Iya. Cuman penyebabnya saya juga kurang tahu yang secara pasti. Ya benar Pak, salah satu keluhannya adalah nyeri. Selain itu juga ada kesemutan dan linu, terutama terjadi di malam hari dan pagi hari saat bangun tidur. Sendi yang terkena asam urat itu terlihat bengkak, kemudian disertai juga adanya benjolan, cepat lelah, dan karena adanya penimbunan cairan di sendi terkadang terjadi demam pada awal-awal penyakit tersebut. Iya, emang tanda dan gejalanya memang seperti itu sih. Terutama yang paling mengganggu adalah nyerinya itu, karena saya sampai tidak bisa jalan. Tapi kira-kira untuk mengurangi sakitnya atau mengatasinya gimana ya? Ya, sebenarnya untuk mengatasinya ada dua, yaitu yang pertama minum obat-obatan teratur dari dokter, kemudian melakukan olahraga, dan olahraga dilakukan sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksain banget juga. Olahraga dilakukan teratur setiap hari, kemudian memperhatikan pola makan. Dan sekarang kan banyak itu makanan yang khusus untuk makanan yang diet untuk rematik, itu pun sekarang dengan teratur. Kemudian menghindari stres, dan ada beberapa juga ramuan tradisional yang dapat mengurangi atau mengobati gejala dari rematik tersebut. Ini saya sebutkan ada beberapa makanan yang harus dihindari banget untuk pasien untuk keluhan rematik ini, yaitu makanan laut, kemudian seperti kerang, cumi, udang, kemudian lauk pauk yang jeroan seperti hati, ginjal, limpa, babat, usus, otak, terus makanan kaleng seperti sarden, terus daging merah, kacang-kacangan, terutama kacang buncis, kemudian bayam, kangkung. Kalau buah-buahan di durian itu juga nggak boleh, kemudian alpukat, terus minuman yang mengandung alkohol juga nggak boleh. Lebih dianjurkan untuk kentang, pisang, dan berbanyak minum air putih. Gitu. Bapak, makanya dengerin Pak. Duh, bapaknya maunya makannya enak-enak, makannya sembarangan. Gimana? Kan ibunya yang masak. Bapak yang minta juga ya, gimana dong? Tapi dari situ dianjurkannya kentang, pisang, sama air putih. Iya, banyak putih. Cuma segitu doang. Ada, tapi dibatasin. Kalau untuk yang saya sebutkan tadi itu lebih aman daripada yang lain. Gitu. Ya. Yang saya tahu kan cuman itu doang, apa? Melinjo itu, emping. Iya, betul. Yang penting lain kirain aja. masih aman. Nanti di sini ada ya Pak Ian, nanti bisa dibaca ya, nanti kan kita kasihkan ke Pak Ian ya, bisa dibaca lebih lengkap adanya. Gimana nih kira-kira yang saya sampaikan tadi? Bisa diulang nggak biar kita lebih dalam lagi? Iya, nanya nih ya. Kalian kan lebih ngerti dari Bapak. Coba Mamila, yang saya jelasin tadi udah paham belum? Bisa diulangin. Boleh aku yang jawab deh. Oh, boleh, ya. Tentang pengertiannya asam urat atau rematik. Asam urat atau rematik itu biasanya penyakit yang menyerang tendon sama sendi. Biasanya rematik itu disebabkan karena peningkatan kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Terus biasanya nyerang sendi-sendinya tuh jari-jari kaki,
lutut, pergelangan tangan, jari-jari tangan sampai dengan siku. Ya. Kalau untuk tanda dan gejalanya, Tadi tanda dan gejalanya yang kakak jelasin tadi, nyeri, linu, terutama pada malam hari dan pagi hari, terutama pada saat bangun tidur, kadang nggak bisa jalan. Terus kadang kemerahan juga di tempat sendi yang sakit, dan kadang agak bengkak-bengkak juga. iya. Terus untuk dietnya, Kalau untuk makanannya tadi yang saya dengar kayak lauk pauk tuh ya, jeroan katanya kan nggak boleh ya, ya. jeroan, terus makanan ininya apa, kerang-kerangan Ya. kayak cumi gitu, terus sayuran kayak apa, kayak kacang-kacangan, terus bayam, kangkung, buah-buahan, alpukat sama durian. Padahal bapak suka banget sama durian. Tapi sekarang udah nggak punya duit. Cucok. Beliin Itu dong. aja kali ya yang saya dengar tadi. Nah, betul sekali. Jadi mulai sekarang Bapak dan keluarga bisa kontrol Bapak juga, udah bisa ngikutin aturan diet yang benar biar sakitnya segera sembuh dan tidak kambuh lagi. Makasih. Nah, Bapak Ian, Ibu dan kakak-kakak tadi udah dijelaskan mengenai rematik dan gejala serta penanganannya. Ini ada riset leaflet, bisa dibaca, tadi udah dikasih, dibaca lagi. Mudah-mudahan semua bisa dipahami. Bagaimana kalau nanti hari Jumat kami akan jelaskan mengenai jamu tradisional yang tadi disampaikan. Salah satu khasiatnya adalah untuk bisa mengurangi atau mengobati rematik. Gimana Pak Ian, Ibu? Boleh tuh. Nanti sekalian kita praktek gitu, ada nanti. Boleh Pak ya kan Pak, saya setuju Pak. Boleh Bu. Pakai apa ya itunya? Nanti ada namanya pakai Jahe, Jahe, yang ya. diserut. Kira-kira jam berapa ya Pak? Soalnya kita kan kerja nih. jadi tadi hari Jumat jam Jam 10 aja ya Pak. jadi Kebetulan saya 10 ya. libur. Jam 10. Jadi saya ulangi kesepakatan kita nanti hari Jumat jam 10 kami akan datang berkunjung kembali, akan berdiskusi tentang ramuan tradisional dan nanti sekaligus praktek ya. Nah, untuk itu saat ini kami permisi dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Pak Yan, gimana kabar hari ini? Ya masih sakit Pak kakinya. Oh, gimana lututnya? Apakah sudah lebih enak? Masih bengkak, masih merah. Coba lihat. Jadi kalau pakai jalan nyeri. Oh iya. Tapi untuk yang kemarin kita ajarkan untuk dietnya udah dilakukan belum? Alhamdulillah udah ya. Udah ya. Udah. Oke. Karena Berarti- sekarang kan udah lebih tahu tuh makanan yang Iya. perlu dihindari apa. Berarti sesuai dengan janji kemarin, kita sudah bawa nih ramuan, namanya ramuan jahe. Nanti akan kita coba oleskan ke lututnya selama 20 menit ya. Jahe ini mengandung minyak astiri. Dia itu memiliki tingkat kepedasan yang dipengaruhi oleh ada zat kimianya, namanya itu ada gingeron dan rogol. Nah, dia itu bisa mengurangi peradangan dan juga bisa mengurangi nyeri. Setelah kita cobain di sini, tetap dikerjakan lagi selama 2 hari ke depan biar berefek ya. Oke, akan kita coba Aman oleh. tapi ya Hah? nggak ada efek sampingnya gitu. Oh, ini kan tradisional, jadi nggak ada efek samping ya. Oke. Boleh saya bantu sini. Selain dioles bisa diminum juga. Ya, kalau untuk jahe kan aman diminum ya Pak ya. Membantu nggak kalau diminum? Ini bukan nasi Bu, tapi ini jahe. Jahe ini Bu. Mirip memang. Ini jahe. Yang sudah diparut ya. Terus apa yang saya lakuin lagi? Sekarang tinggal diolesin. Olesin di daerah sini? Ya, di daerah merah. Balurin keseluruhannya. Kemudian kita diamin selama 20 menit. Seperti ini. Ya. Jangan matang. Agak tipis-tipis dikit. Oh, tipis-tipis ya, kepanasan ya. Tipis-tipis aja. Ma itu di kompresnya 20 menit.
20 menit dalam sehari. Sehari sekali. Boleh, dua kali juga boleh, pagi dan ini terutama diberikan waktu bangun tidur Bu, waktu pagi hari. Oh. Untuk Gila. mengurangi nyerinya ya Bu? Iya, untuk nyari bengkak dan nyerinya. Seluruhnya ya Mbak ya, Oh, seluruh semuanya? permukaan iya, seluruh permukaan itu biar lebih Gimana, Pak? efektif. Sangat enggak? Iya, masih berasanya hangat-hangat aja. Boleh dibebat nggak? Ya, kalau biar nggak tumpah. iya boleh sih Ya, kalau memang ada 20 menit begitu. boleh dan nggak tumpah ya dan nggak Jahenya jahe merah apa jahe biasa? jahe apa aja boleh, yang ada aja dipakein apa namanya sebesar 3 ruas jari, terus dihalusin kemudian ditempelin. Sebaiknya sih yang seger, yang masih fresh, dengan yang bubuk. Iya, oke. Coba Pak rasakan. Nanti kalau memang ada kasa boleh dibebat dan Oh, nggak dibebat. dan nggak tumpah ya. Ini 20 menit Pak, gimana kira rasanya? Ada Ya lebih enakan sih, cuma kan saya belum gerakan nih, tapi rasanya lebih enak. Di sini sakitnya udah mulai berkurang. ya, dipakein 5 pagi hari selama 3 hari. Ya, 3 hari berturut-turut. 3 hari betul-betul. Ya. Ya, sekarang itu rasanya sih udah lebih enak. Amin. Sakitnya udah Mudah-mudahan segera sembuh ya Pak ya. berkurang. Sekarang bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan kakak-kakak? Apakah sudah bisa mengatasi rematik secara mandiri? Kalau udah tahu begini, insya Allah saya akan rajin deh kompresin Ya. Bapak. Biar Bapak bisa beraktivitas lagi. Nggak ngeluh-ngeluh sakit Nggak lagi ya, ngeluh-ngeluh Kak? sakit lagi. Saya bisa tidur lagi ya Pak. Baiklah. Ya ternyata dengan obat yang sederhana juga kan ternyata bisa untuk Iya. mengurangi rasa sakitnya. Dan ya saya juga baru tahu ternyata dengan pengobatan tradisional yang sederhana di mana saja kita bisa dapatkan kan jahe bisa membantu mengatasi asam urat ini. Baiklah, mungkin cukup sekian sharing dari ilmu dari kita berdua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ian dan sekeluarga. Mudah-mudahan Bapak Ian juga sehat selalu. Amin. Saya juga Alhamdulillah ya, udah selesai nih mahasiswa dari Stikes Perta Medica sharing ilmunya buat warga sini ya. Alhamdulillah di RW 8 ya. Saya sebagai kader bangga dan berterima kasih banyak karena udah membantu warga di sini. Semoga ilmunya bermanfaat terutama untuk keluarga Pak Ian dan Bu Hilda ya Bu. Dan mudah-mudahan juga dipraktekkan sama Ibu dan Bapak Insya dan Allah. keluarganya. Iya. Mungkin habis ini kita pamit ya. Selesai ya. Boleh kita minta foto buat Oh, ya? boleh. Boleh.